Untuk lokasi lahan di Desa Biduri Bersujud, Sepaman 1 Blok H, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan pemancangan, yakni memastikan jarak tanam. Tentunya jarak tanam ini kita sesuaikan dengan bibit yang akan kita tanam, apakah pelepah panjang, pelepah pendek. Nah, kita menggunakan varietas PPKS Dampi. PPKS Dampi termasuk pelepah panjang ya. Jadi rekomendasi jarak tanamnya 9,4 oleh Balai Benih PPKS. Kita perlihatkan dulu alat dan bahan yang kita persiapkan ya. Jadi ada kompas untuk ini kalau ada. Kemudian meteran ada 3. Nah, ini meteran untuk baris tanam sudah kita tandai dengan jarak tanam 9,5 dengan lakban ya. Nah, yang ini meteran untuk antar baris. Antar baris ini kita tandai juga dengan lakban dengan jarak 8,23. Di deskripsi ada itu kenapa nilainya 8,23. Silahkan lihat nanti di deskripsi. Kemudian tentunya ini pancang ajir ya, yang sudah kita tandai dengan bendera plastik. Kita siapkan bendera plastik juga. Untuk langkah awal ini kita pastikan membuat baris as terlebih dahulu. Jadi langkah pertama kita menancapkan pancang awal. Ini adalah pancang awalnya. Pancang awal. Jadi pancang awal ini sudah kita pastikan, kita tentukan jarak dari batas 6 meter. Kemudian 6 meter ya batas. Posisi pancang awal ini di sebelah selatan. Nah, selanjutnya yang di sebelah utara kita tancapkan juga pancang seperti ini. Selanjutnya kita bentangkan tali rapia dari pancang awal sampai ke pancang ujung. Nah, selanjutnya meteran baris yang sudah kita tandai dengan lakban ini kita tarik. Kita pastikan membuat baris as terlebih dahulu dengan meteran yang sudah kita tandai dengan lakban ya. Kita lihat. Oke. Ini tanda lakban 9,5. Jadi kita tancapkan pancang. Kita tancapkan pancang hingga ujung. Nah, ini akan membentuk baris as, baris utama yang akan menjadi patokan baris-baris berikutnya. Baris utama kita sudah terbentuk ya, sudah terpasang dengan pancang. Selanjutnya kita akan lihat azimut dengan menggunakan kompas sunto. Setelah kita kompas dengan alat sunto ya, baris yang terbentuk ini azimutnya adalah 9 derajat. Azimutnya 9 derajat dari selatan ke utara. Kita posisi di selatan. Baik teman-teman, sebelum lanjut kita membuat baris kedua, kita harus bisa memahami ya, antar baris itu adalah dari jarak dari baris as ke baris kedua ya, itu namanya antar baris. Jadi baris as pengertiannya ini. Kemudian antar baris as ini ke baris kedua. Nah, ini adalah antar baris.
tadi kita sudah memastikan untuk azimut baris as kita ini adalah 9 derajat. Jadi 9 derajat azimut dari selatan ke utara. Nah, untuk membentuk sudut siku itu harus 90 derajat. Dari 0 derajat ke 90 derajat itu siku. Nah, tadi baris as kita ini adalah 9 derajat ya. Jadi kita tambahkan 90, maka ke timurnya, ke timur 99 derajat. Azimutnya 99 derajat ke timur. Nah, pancang antar baris ini kita tarik lurus ke timur. Azimutnya tadi 99 derajat. Kita gunakan tali rapia sehingga membantu lurus. Selanjutnya akan kita tarik meteran khusus, meteran antar baris yang sudah kita tandai juga dengan lakban antar titiknya. Nah, meteran antar baris ini kita bentangkan dengan sudut siku nyiku dengan baris as. Tadi baris as azimutnya 9 derajat. Ini baris as ini 9 derajat. Nah, agar sudut siku ke antar baris kita azimutnya 99 derajat. Nah, ini baris kedua. Baris kedua kita tandai dengan lakban. Jadi 8 meter 23. 8 meter 23 cm. Kita tancapkan patok ya. Kemudian yang di baris ketiga juga sama. Kita terhalangi oleh rumpukan. Nah, ini baris ketiga. Sudah kita tandai dengan lakban juga ini. Tinggal tancap pancang. Begitu juga seterusnya ya, sampai ujung. Tadi kita sudah melakukan proses pemancangan antar baris. Antar baris ya, ini baris utama, baris as. Nah, tadi kita sudah ke baris kedua. Ini. Nah, baris kedua ini, pancangnya ini saya tandai dengan patok rendah. Ini bukan pancang jadi, bukan. Jadi dari pancang patok rendah ini, pancang jadinya akan sini dengan jarak 4,75, setengah dari jarak tanam ya. Selanjutnya dari baris kedua ini kita ke baris ketiga. Kita melewati rumpukan lagi. Nah, ini adalah baris ketiga. Nah, untuk yang ini pancang panjang ini pancang jadi. Jadi pancang tanamnya di sini nanti. Dari baris ketiga ini saya lanjut ke baris keempat. Antar baris keempat ini juga sama seperti tadi ya, pancang pendek. Nah, pancang pendek. Artinya pancang pendek ini bukan pancang jadi. Pancang jadinya adalah setengah dari jarak tanam. Setengah dari jarak tanam. Nah, kadang-kadang kita namanya petani terkendala alat ya. Jadi misalnya kita tidak punya kompas untu. Bagaimana kita bisa menentukan sudut siku-sikunya? Nah, bingung kan? Jadi jangan khawatir, kita ada cara. Cukup gunakan meteran. Caranya adalah dari baris as ini, dari baris utama, meteran yang sudah kita pasang kita tandai sepanjang 3 meter. 3 meter ya, kita pasang tanda di sini. Ini 3 meter ke baris as. Selanjutnya untuk yang ke antar baris ini kita tandai juga sepanjang 4 meter. Sepanjang 4 meter. 4 meter. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tandai dua-dua ini antara baris as dan antar baris, kita diagonalnya kita buat diagonalnya ya. Jadi ini diagonalnya ini. Nah, ini diagonalnya ketemu sepanjang 5 meter. Nah, itu kalau kita temukan itu, maka akan membentuk sudut siku-siku.
sama ya, sudut siku-sikunya dapat. Ini kita tidak menggunakan kompas, cukup meteran. Nah ini, jadi dari ini ke baris as 3 meter, dari pancang pertama ke antar baris ini itu 4 meter. Kemudian nah diagonalnya ini 5 meter. Maka kalau dihubungkan ini akan mendapatkan sudut siku-siku tanpa kita menggunakan kompas. Nah ini kita berada di bagian selatannya menuju ke utara. Kita susuri baris as ini ya. Nah kita sudah berada di bagian utaranya dari lahan kita. Nah tadi kita saat awal itu kita ukurnya di sana, di selatan. Yang ada di depan kamera ini baris as. Saya posisi di sebelah utaranya sekarang. Nah ini baris as ya. Dari baris as ini kita akan bentuk sudut siku di bagian utaranya nih. Nah sudut sikunya ini, apa yang kita kerjakan di bagian selatan tadi sama ya. Nah ini sudut sikunya, di sudutnya sama 99 derajat setelah kita tembak dengan kompas suntu. Kita pastikan sudutnya siku untuk membuat antar baris ini. Sudutnya siku, dia nyikunya dengan baris as tentunya. Ini baris as ini. Jadi ini meteran khusus untuk kita gunakan untuk antar baris ya. Antar baris kita bentangkan sesuai dengan lakban yang sudah kita tandai di meteran. Nah ini jadi kita menggunakan jarak antar baris ini 8,23. Nah ini baris kedua di bagian utaranya ini sama seperti yang tadi ya. Ini kita gunakan pancang pendek, artinya ini bukan pancang jadi. Sekarang kita lanjut ke antar baris yang ketiga. Jarak antar baris yang ketiga. Baris yang ketiga ini ganjil. Nah ini ganjil ini kita gunakan pancang tinggi. Pancang tinggi. Nah ini adalah pancang jadi. Baris keempat, baris genap. Nah kalau genap kita gunakan pancang pendek, artinya ini bukan pancang tanam, bukan. Tanda lakban. Oke, baik teman-teman, kita kembali ke sebelah selatan ya. Kita ini berada di utara. Nah kita sudah kembali ke patok utama. Ini patok pertamanya ini, baris as ya, patok baris as utama ini di bagian selatan. Ya, pancang antar baris sudah kita tancap, baik yang posisi di selatan dan di utara. Ini baris as, kemudian ini baris yang kedua. Selanjutnya akan kita hubungkan meteran. Kita hubungkan meteran ya dari baris kedua ini, dari sebelah selatan ketemu dengan yang sebelah utara. Nah untuk baris yang kedua ini, ini patok pendek, jadi jaraknya 4,75. Jaraknya 4,75 ke pancang tanam. Di sini bukan pancang tanam ya, tapi setengah dari jarak tanam nanti menjadi pancang tanam. Nah, ini pancang tanamnya. Kita tandai dengan pancang tinggi. Nah ini tanda lakban kita ya. Jadi jaraknya dari pancang antar baris itu pendek, yang pancang pendek itu 4,75 sesuai dengan jarak tanam kita 9,5 bagi 2 ya. Kita lanjut ke pancang berikutnya dalam baris 2 juga ini.
sudah kita tandai dengan lakban, tinggal tancap. Nah, kita berada di baris ketiga. Jadi baris ini pancang tinggi kita gunakan, jadi ini pancang jadi karena ini baris ganjil. Jadi kalau ganjil ini pancang jadi. Nah, sekarang kita posisi di pancang keempat. Ini pancang genap. Pancang genap, kalau di antar baris dia pendek kita gunakan ya, genap. Jadi ini bukan pancang tanam. Nah, pancang tanamnya 4,75 meter setelah pancang pendek ini ya. Jangan lupa ya, karena kita bekerja sendiri, pancang kita sebar di baris tanam. Jadi dari pancang ini kita akan tarik meteran hingga ujung utara tuh ya. Nah, baris keempat ini baris ganjil. Kita gunakan pancang pendek. Makanya untuk meterannya di angka 475. Jadi 475. Kita cek ya. Jadi ini di baris keempat. Nah, ini pancang jadi, tanda lakban. Pancang jadi kita beri tanda bendera agar saat dikeker nanti bisa menjadi tanda. Ke pancang berikutnya dalam baris keempat ini. Nah, untuk pancang 4 ini sudah jadi. Coba kita cross check, kita coba keker ya. Jadi pancang sebelumnya itu ke sebelah lagi. Nah, kita coba keker untuk memastikan bahwa pancang yang kita tancapkan ini sudah sesuai. Jadi ini sudah ketemu ya, mata 5 sudah ketemu. 9,5 kali 9,5 kali 9,5. Segitiga sama sisinya sudah ketemu. Nah, kita tandai dengan plastik berwarna agar untuk mengkekernya kita terlihat jelas. Untuk memastikan baris berikutnya, baris yang setelah ini, kita coba gunakan meteran dengan pola segitiga sama sisi. Ini. Jadi dari pancang ini kita tarik ke pancang kedua itu 9,5 meter. Kemudian ke baris berikutnya 9,5 meter. Balik lagi ke pancang satu ini, baris yang sudah jadi 9,5 meter. Nah, ini nanti memastikan baris setelah ini, baris berikutnya ini jaraknya sudah pas, jarak antar barisnya sudah sesuai. Makanya kita pastikan menggunakan pola segitiga sama sisi menggunakan meteran. Dari baris yang sudah jadi tadi kita sudah buat pola. Kita coba cek ke baris berikutnya ya. Ini baris berikutnya ini. Nah, jadi sesuai kurang lebih seperti meteran yang sudah kita tandai juga ini. Jadi kita anggap itu A, yang itu A ya, kemudian B, yang ini baris berikutnya C. Jadi sudah terbentuk pola segitiga sama sisi. Kita pastikan menggunakan meteran seperti tadi ya, jarak dari A ke B itu 9,5, B ke C 9,5, C ke A sama juga 9,5. Jadi sudah terpola segitiga sama sisi. Kita untuk memastikan baris berikutnya ini sudah sesuai.